Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun menunggu ya tadi tidak ada masalah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita mencoba untuk mengeksplorasi bangun ruang, terutama di sini adalah terhadap balok ya. Tentu materi ini dirasakan sangat penting mengingat materi ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira apa contoh yang berkenaan dengan mungkin penggunaan materi volume balok dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa mengungkapkan? Ada yang bisa? Bangun? Kemudian sebutkan nama. Irna mungkin? Ya, pada bangun balok biasa digunakan pada contoh pembuatan bak kamar mandi yang berbentuk balok. Balok. Oke, bak kamar mandi ini di rumah berbentuk balok. Ya. Ya. Mungkin ada yang berbentuk lingkaran mungkin sumur ya? Ya. Sumur ataupun mungkin kolam di depan rumah ya? Ya. Mungkin ya. Oke, ya. Tepat sekali. Jadi ada contoh lain mungkin penggunaan sering dilihat mungkin di dekat kita ini ada apa namanya Pasar Matang Lumpang 2 ya. Ada nggak aktivitas yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada? Ada, Bang. Siapa? Dr. Pujana? Iya, Pak. Oke. Contohnya seperti kardus air mineral, terus ada kotak-kotak makanan kecil. Seperti itu. Oke. Bos, coba diperhatikan, mungkin tadi sudah disebutkan dua, coba diperhatikan. Nah, ini yang nampak di depan. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang nampak di depan? Yang pertama apa? Kamar mandi. Oke, kamar mandi. Kalau ditanyakan kepada kalian, berapa liter air yang ada dalam bak kamar mandi tersebut? Ada yang mau? Ada? Ya, kira-kira 3 liter. Ningsi. Berapa liter? 150 liter. Sisi dari bangun itu dikalikan nanti, Pak. Nanti hasilnya akan jadi apa namanya? Air dalam itu. Kita ketahui bahwa sisi ketika diukur itu kan dalam satuan panjang, misalnya sentimeter, meter, desimeter, dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba tadi bisa memperkirakan 250 liter? Nanti bisa diubah lagi ke liter, Pak. Kan ada satuan beratnya nanti, Pak. Satuan beratnya. Yang lain? Rahmat? Gimana? Familiar kan? Ketika sholat Jumat di masjid apa namanya? Masjid Matang itu bentuknya juga seperti itu ya. Walaupun nanti lebarnya di sini mungkin ya lebih besar. Kira-kira berapa liter ada air dalam tempat itu? Berapa? Bagaimana menentukan bahwa air itu 100 liter? Jumlah semuanya ya. Walaupun ini masih kebingungan, mungkin pokoknya dijumlah semuanya ya. Berapa yang dijumlahkan, apa yang dijumlahkan. Oke. Gambar yang kedua, kira-kira apa yang terlihat? Apa kira-kira gambar kedua? Apa? Selain daripada udah tadi? Kita udah tadi, udah tuh siapa lagi? Gambar yang kedua sering didapat di dalam kehidupan sehari-hari? Di mana, Pak? Siapa? Ada di dalam grosir ada di dalam mobil. Iya, Pak. Ada siapa? Pada itu mungkin? Ya, kira-kira apa? Di gambar yang kedua? Kotak. Kotak itu kira-kira di dalam mana ada? Dalam sel ya? Kalau disuruh menghitung warga itu di kotak tersebut, berapa kira-kira kotak tersebut? Atau berapa kira-kira apa namanya berbentuk kardus atau apa
dalamnya mungkin mangga, mungkin ada yang berbeda. Berapa kira-kira kardus itu? Siapa yang mendekati dari mana nih? Depannya aja Pak. Bagaimana cara menentukan bahwa itu 35? Dikali 5. Sampingnya berapa? Bawahnya? Dalamnya berapa? Dalam Pak ya? Jadi 7 kali 5 itu. Bagaimana kalau ada lapisan lagi di dalamnya? Itu berapa lapisan ya? Oke. Nomor 3 sama? Sama dalam menghitungnya. Kira-kira ada berapa kardus? Acak-acak kan? Oke, mungkin sama 2. Kemudian yang terakhir, kira-kira bangunan apa? Gedung. Sering lihat gedung seperti itu? Di mana? Ada di Matang? Ada. Di Hotel Matang Raya ya. Kira-kira seperti itu walaupun nggak ya. Oke. Kalau ditanyakan kepada kalian, kira-kira ada berapa kamar gedung tersebut? Bisa nggak kita menentukan? Bisa? Bisa? Kalau misalnya bangunan tersebut ada 125 lantai, bisa? Bisa ditentukan, diperkirakan? Bisa diperkirakan kira-kira? Dengan cara apa kita bisa memperkirakan bahwa banyak kamar yang ada dalam gedung tersebut? Gimana kira-kira? Dari jumlah apa? Selisih semua yang kemana? Sisi ya? Sisinya. Setelah ditentukan sisinya, oke, baik. Ini kira-kira penggunaan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan walaupun ada kebingungan ya dari setiap jawaban diberikan. Ada yang masih penasaran, ada yang memang belum memberi jawaban sama sekali, mungkin masih bingung ya. Apa kira-kira hubungan yang ditampakkan di slide dengan yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita pada hari ini seperti kita sampaikan di awal tadi bahwa akan mengeksplorasi ya terhadap bangun ruang. Pada hari ini kita mencoba untuk mengambil bangun ruang balok ya. Kemudian kalian akan bekerja dalam kelompok. Nanti akan ada petunjuk di LK ya. Di lembar kerja saya nggak mengatakan LKS karena kalian bukan siswa ya. Mungkin LKM lebih tepatnya ya. Kemudian nanti kalian membawa kertas plano ya, ada spidol. Nah, nanti di kertas plano tersebut kalian akan mencoba untuk menuliskan argumen kalian terhadap perintah-perintah yang ada di LK. Kemudian nanti setelah dikerjakan dalam kelompok itu ditempelkan di sudut, bukan di sudut mungkin ya, atau di dinding tepatnya. Kemudian nanti kalian akan berkunjung ke kelompok yang lain. Nanti kalau memang ada yang berbeda, nanti kita akan coba bahas kembali dengan apa namanya yang berbeda. Mungkin tanggapannya itu akan dipresentasikan. Mungkin jelas? Oke, kalau jelas, sekarang Pak akan memberikan kepada kalian LK ya. Terlebih dahulu bahwa langsung kelompok ini langsung berbalik. Ini namanya jadi satu kelompok ya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Oke ya. Kelompok 8 kubus satuan ya. Jika 8 kubus satuan, kemudian kalian mencoba untuk mengeksplorasi ya bagaimana bentuk
bangun ruang balok yang bisa dibentuk dari 8 kubu satuan yang diberikan kepada setiap kelompok. Kemudian kalian menggambarkan bangun tersebut di kertas isometrik. Ini namanya kertas isometrik ya. Jadi tinggal dihubungkan aja. Jadi tidak perlu nanti ragu atau tidak perlu berpikir bahwa bagaimana cara menggambar ini nanti membutuhkan waktu lama. Jadi tinggal bagaimana dihubungkan aja ini di setiap garis ini sehingga nanti membentuk kira-kira seperti di nomor 2 ya. Kira-kira seperti ini. Jadi itu perintah di LK pertama. Oke, jelas ya? Berarti jangan satu berapa Oke, yang bisa langsung dilaksanakan, didiskusikan. yang pertama. Dengan bantu 8 kubus, kami balok berarti dari bawah ya itu ke balok. Ini dari balok kayak gitu berarti. Ini digambarkan terus ya. Sama benar berarti tubuh bentar. PH. Teman-teman. Ini kayak balok. Ini pertama berarti yang bentuk gitu, yang selanjutnya berarti kayak tadi kayak Erna bilang. Ada ujungnya. Berarti 2 kotak harus ada dua. Ini kayak gini. 2 satuan. 2 deret kan? 2 deret. Panjangnya 4. Panjangnya berapa? 4 satuan. 4 satuan. Lebarnya? Tingginya? 1 satuan. Setiap yang diekspresikan itu satu yang digambarkan. Tulisannya apa ya? Tadi berapa? 4 ya. Ini berapa? Volumenya? Volumenya berapa? Itu sama mana yang lebar dan panjang lama lah? Sama ini. Sama kubus 3 cm. Nyonam. Semua 6. Yang mana ada kendala? Enggak, setiap yang dieksplorasi diisi terus di sini, jangan ini. Nanti ulang lagi. Jadi saya seperti ini. Panjangnya berapa? 6. Panjangnya berapa bangun ini? 6 cm. Panjangnya berapa? 6 cm. Baik. Ya. Itu dianggap satu. Ini namanya kubus satuan ya. Kalau disebutkan kubus satuan, kalau diperhatikan kubus satuan berarti ini mempunyai volumenya adalah panjang 1 cm, lebarnya dianggap 1 cm dan tingginya 1 cm ya. Itu mungkin jadi tidak dijelaskan. Itu memang Dua kubus, panjangnya 2 kubus. Lebarnya sama berarti mana kan? Itu lagi. Berarti panjangnya 2 kubus. panjangnya dua aja buat. Dua yang panjang 2. Lebar ini. Ya udah enggak, kalian eksplorasi bukan satu bukan yang diharapkan. Maka setiap yang dibuat gambarkan terus. Gambarkan.
Oke, itu salah satunya kan? Berapa panjangnya? Panjangnya? Tingginya? Tingginya? Tingginya berapa? Tingginya? Hah? Lebarnya? Lebarnya Oh ya udah diisi di situ kan? Nah. Apakah hanya itu aja? Coba bentuk yang lain. Bangun balok. Bisa nggak dibentuk yang lain? Tetap menggunakan 8 itu juga. ini Pak. Apakah itu bisa ditentukan berapa panjangnya? Nah, coba lagi. Bisa nggak panjangnya itu berapa? Panjangnya berapa? Panjangnya yang mana? Bisa nggak seperti itu? Kosong. Coba bentuk ini. Itu panjangnya berapa? Ini kalau dari atas ke bawah apa namanya? Nah, panjangnya berapa? Lebarnya? Kalau udah dioperasi dicetak di situ. Coba. Ada itu. Gini dengan dia di satu nih, ini nggak usah lagi. Ini Maria, temennya. Kan dari ini. Nah, ini satu nih. Nih kesini panjang dua, lebar, inci ya bang, inci ya, lebar 2 inci, 2 inci. Tebal ya, saya jadi 3 kali lipat. Sesuai titik, yang mana tadi lebar di titik, tadi. Lipin kakak, bayu, tadi ya. Ini kalau nggak ini.
Satu lebih. Ini lebar. Panjang nah. Lebar di satu. Pani bukan, si pani bukan ada dua bukan. Fitri misalnya enggak. Ini lagi nih. Itu udah tuh. Yang tinggi itu udah belum. Nanti kan kita dengan menggunakan semua 4 balok kali apa? Ya berarti kan? Kenapa? Karena sisi panjang, sisi depan, kalau 3 sisi sama ya. Nanti kan seperti itu digambar. Nah, gambar lagi yang 4, panjangnya 4, lebarnya 1, tingginya 2. Panjangnya 4. Lebarnya 1. Panjang. Pedang deh. Satu, dua. Dua di bawah. Jangan lihat yang di bawah ini. Namanya 2 apa? Coba kira ini bentar. Ini yang harus dikerangkan apa? Kita kayak ini juga bisa. Coba. Ada 2 lapis. Kecil Hah? Yang dari bawah 3. Yang dari 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pusing. Gimana? Coba 36. 9 kali 4 kan 36. 36 kali 9 ya. 27 ya? 27. Mana ya? 26. 27 betul. Iya, 27. Coba lihat ini. Ada 27. Ada 22 cuma. Coba tes lagi dulu. 36 aku berapa? 22. Panjang 4. Panjang 4. Panjang 4. Lebar. Panjang 4. Panjang 4.
lepas. Betul. Ada damping tu. Yang tujuh. Warna yang ngomong. Lima. Lima kemana-mana. Apa dah? Ini ada. Jangan terus itu dulu, nanti saya kayak beli tempat lain. Nanti kan bisa diubah lagi dari aktivitas yang melakukan tadi. Slow. Dari aktivitas yang kami lakukan tadi. Kami dapat menyimpulkan bahwa Berarti udah 3 orang ya? kita kan udah mau ambil 1A sama B, tapi saya kan data lain, punya lain susah. Jadi bergantian ya, setiap perwakilan itu 2 orang berada di kelompok masing-masing nanti supaya menjelaskan kepada kelompok lain yang berkunjung. Begitu juga untuk setiap kelompok. Selebihnya setiap kelompok itu berkunjung ke kelompok yang lain itu dilihat aja nanti kalau di satu kelompok udah banyak jadi kalian fokus ke kelompok lain karena kita di sini ada sekitar 9 ya. Jadi setiap kelompok jadi kalau dalam satu kelompok itu ada 6, 2 tinggal di kelompoknya, kemudian 4 orang berkunjung ke kelompok lain. Ya. Jadi sekarang silahkan mulai berkunjung pada kelompok yang lain dan ditanyakan apabila memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ataupun berbeda ketika kalian mengerjakan di kelompok. Oke, dipersilakan. Ya. Mohon perhatiannya sebentar. Jadi ini kurang sama yang
yang kami dapatkan cuma 8, mungkin yang dapat lebih dari 8 mungkin bisa kalau memang yang digunakan 8 kubus yang tersedia. Baik, dari 8 kubus balok ke atas kami dapat membuat bentuk lain, yaitu 6 bentuk. Di dalam 6 bentuk ini kami dapat membuat satu kubus yang dimana panjang, tinggi dan lebarnya sama, yaitu sama kubus sama, yang dimana panjang 2, lebar 2, panjang 2, lebar 2 dan tinggi 2. Jadi dari 8 kubus satuan balok kami dapat membuat satu balok istimewa. Kami dapat menimbulkan spesial balok istimewa ataupun kubus yang seperti tadi dimana panjang dan lebarnya sama. Coba diperhatikan dari kunjungan tadi, kira-kira ada nggak jawabannya yang berbeda? Ada? Ada? Bukan, bisa dijelaskan? Bisa atau rekan-rekan yang bisa menjelaskan? Udah. Ada nggak kira-kira yang tidak dipahami dari apa yang dikerjakan? Ada? Ada yang memang masih jawabannya dari hasil kunjungan tadi yang berbeda? Ada? Ya? Apa yang enggak Erna mengerti dari kunjungan di kelompok berapa tadi? Sebelah sana. Ya, iya. Nah, apa yang enggak dipahami tadi? Yang soal nomor B. Nomor? Yang nomor 1 yang B. Jika dengan menggunakan semua 18 karena membuat apa demikian. Apa jawabannya tadi? Karena sisi-sisi satuannya sama panjang. Itu saya kurang ngerti mengapa mereka mengatakan demikian tanpa melakukan pembuktian. Setelah dibuktikan baru bisa. Oke, bisa dijelaskan kembali kelompok yang dihubungi oleh dan kalau tadi Yang di nomor 2 di situ tingkat dengan menggunakan semua 8. Lalu kalian membuat kubus ya. Mengapa? Mengapa demikian? Karena sisi satuannya sama panjang. Kami di sini memperagakannya dengan sisi-sisinya, bukan dengan tusuknya. Di sini sisi depannya, sisi 4, sisi sampingnya juga 4, dan sisi atasnya juga 4. Kalau menurut yang kelompok itu tadi, mereka bukan menggunakan sisi, tapi menggunakan tusuk. Kalau menggunakan tusuk sama juga. sama juga ya. Yang menjadi permasalahan apa ini tadi sudah dipahami? Sudah dipahami karena seperti saya bilang tadi, saya kurang ngerti dengan pernyataan mereka. Oke, saya paham dengan apa namanya. Jadi tadi hasil dua-duanya tepat ya. Hanya saja dari apa namanya, dari paparan tadi kita melihat mungkin ada sedikit pemahaman ya. Sebenarnya di sini kalau kita lihat dengan volumenya 8 bisa nggak dibentuk menjadi kubus? Bisa kan? Jadi gini pemahamannya, dalam suatu bangun ruang ataupun bangun ruang balok ataupun kubus itu ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Sehingga kalau disebut balok, mengapa apa namanya suatu bangun ruang itu disebut dengan kubus? Kenapa? Karena semua sisinya itu sama. Karena Semua sisinya itu sama. apakah kubus bisa disebut dengan balok? Tidak. Apakah kubus bisa disebut dengan balok? Bisa ya? Kenapa? Hah?
mengetahui ataupun sudah kalian manipulasi tadi bahwa ketika kalian bentuk balok tadi ternyata ada di salah satu bentuknya yang sisinya itu ada yang panjangnya yang kalian sebut atau sisi pertama 2, kemudian lebar atau disebut dengan sisi kedua 2, kemudian tingginya 2. Jadi kalau kalian menemukan dalam kehidupan sehari-hari nanti yang panjangnya 2 misalnya, atau panjang, lebar dan tingginya sama, itu disebut dengan kubus ya. Jadi kubus itu merupakan balok. Apakah balok merupakan kubus? Tidak kan? Kubus merupakan balok? Bukan. Oke. Kemudian nomor 2 ada masalah? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda nggak? Nomor 1 ada berapa volumenya atau isinya atau berapa kubus satuan? 25. Gambar berikutnya? 22. Gambar berikutnya? 12. Yang terakhir? 20. Ada yang belum jelas? Oke, yang ketiga. Berapa salah satu ukuran dari bak mandi jika kita ingin memperoleh volumenya 124 liter? Banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Berapa? Sangat banyak kemungkinan. Banyak. Salah satunya? Satunya 5 dikali dengan panjangnya 5. Lebarnya 4,96. Terus tingginya 5. Ininya? 5. Di depan ya? Yes. Oke, dari aktivitas tadi, dan terutama yang di nomor 3 itu sangat banyak ukuran yang bisa diperoleh. Kalian bisa melihat di depan ini ada, ini sudah ada 5 ya. Jadi mungkin bisa aja 1000, 2000 ukuran yang berbeda yang bisa dibentuk menjadi bak air dengan volumenya adalah 124. Yang ingin saya tanyakan, jika ada bak itu bagian luar atau bagian dalam? Bagian? Kalau gambar ini begini, bagian dalam atau bagian luar? Bagian dalam atau bagian luar? Yang bagian dalam di tengah. Jadi yang benar adalah bagian luar itu terserah. Kalau kalian misalnya sambilan mandi nanti mau berjemur atau apa, silahkan buat ya. Ini misalnya bagian depan ini kalian lebarkan lagi, siap-siap berjemur ya. Atau ada di antara kalian yang pelit misalnya, saya nggak mau ini, ya ini bisa ditipihkan aja. Jadi yang diukur adalah bagian. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Soning sih mungkin bisa menyimpulkan. Sebenarnya pembelajaran ini lebih membuat kamu lebih aktif, berani bertanya, berani menjelaskan dan lebih paham akan tentang bom-bom. Oke, Roga Tuliana, apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulan hari ini, menurut dari teman-teman yang kami lihat hari ini, teman-teman terlihat lebih aktif dengan pembelajaran yang ada seperti ini. Jadi kami inginkan yang seperti ini saja Pak, karena kami bisa, kemudian kami termotivasi untuk belajar. Materinya kami bisa memahami bagaimana cara menemukan volume balok dan bagaimana cara tadi menemukan volume dengan tanpa mengetahui sisi-sisinya. Jadi pembelajaran hari ini salah paham Pak. Oke, gini, nanti ketika kalian di rumah masing-masing ya, mungkin ini sebagai tugas proyek ya, ini bisa mungkin dieksplor kembali bila kalian memang ada bak kamar mandi ya,
Mengandang kalau yang memang itu di alam ya itu juga diperkirakan. Kalau memang itu nanti berbentuk ya tabung ya, itu nanti juga bisa diperkirakan. Apakah bak mandi yang sudah ada di rumah kalian masing-masing itu sudah sesuai? Jika misalnya apakah sudah sesuai dengan kalau kita dalam syariat Islam adalah 2 kulah ya. Nanti bisa dicari berapa kira-kira 2 kulah tersebut. Kalau dia dikonversikan ke dalam satuannya liter berapa, nanti coba kalian lihat kembali apakah itu sudah sesuai atau belum. Jika itu memang belum sesuai, nanti cobalah untuk membangun kembali bak mandi tersebut sesuai dengan 2 kulah tersebut, sehingga nanti itu memang sesuai dengan nanti air suci menyucikan. Bapak rasa sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mengeksplor mengenai materi tentang pecahan ya. Yuk pagi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.